Halo Sobat Investor, selamat datang di podcast 4% dan di channel Dodi Bicara Investasi. Di video ini saya akan membahas pertanyaan dari Sobat Investor sekalian yang menanyakan mengapa harga dari reksadana obligasi dalam beberapa minggu ini mengalami penurunan, mulai dari reksadana obligasi negara sampai reksadana obligasi korporasi sekalipun, yaitu Sukor Investable Fund, ternyata sempat mengalami penurunan. Dan juga saya akan membahas apakah investasi di reksadana obligasi untuk 2023 yang diprediksi oleh banyak orang terjadi resesi itu masih tetap aman atau tidak. Sebenarnya dua penyebab utamanya adalah inflasi dan kenaikan suku bunga. Hal ini sebenarnya bermula dari perang yang lalu ya antara Ukraina dan Rusia yang sampai sekarang masih belum selesai. Ini menyebabkan kenaikan harga komoditas energi, jadi itu menyebabkan terjadinya inflasi atau kenaikan harga. Di Amerika Serikat, level inflasi ternyata cukup tinggi, bahkan mencapai lebih dari 8%. Hal ini membuat The Fed atau Bank Sentral Amerika Serikat itu mau tidak mau menaikkan suku bunga. Tercatat pada tahun ini The Fed sudah menaikkan suku bunga beberapa kali ya, dari yang pada bulan Maret itu hanya 0,5% menjadi sekarang 3,25%. Ada yang menduga-duga bahkan The Fed bisa saja menaikkan suku bunga menjadi 5% atau bahkan lebih di atas inflasi yaitu di 9%. Nah, sedikit bicara makroekonomi, di dalam ilmu ekonomi itu ada satu aturan ya, yaitu semakin tinggi inflasi, maka semakin tinggi pula suku bunga. Sebaliknya, semakin rendah inflasi, maka tingkat suku bunga sebaiknya diatur juga untuk semakin rendah. Karena The Fed itu menaikkan suku bunga di Amerika Serikat, maka obligasi negara Amerika Serikat yang sedang dijual di pasar obligasi itu juga ikut naik yieldnya ya, imbal hasilnya juga ikut naik. Alasannya adalah karena obligasi-obligasi di pasar sekunder itu pada dijual karena investor berharap obligasi baru yang akan terbit itu suku bunganya lebih tinggi. Alhasil tidak terkecuali negara Indonesia, imbal hasil obligasi negara itu juga ikut-ikutan naik. Yieldnya itu naik dari yang sebelumnya itu cuma 6% lebih, sekarang menjadi sampai 7%. Pertanyaan berikutnya adalah mengapa ketika yield obligasi itu mengalami kenaikan, harga dari obligasi itu mengalami penurunan. Nah, di sini saya coba menjelaskan dengan memakai spreadsheet. Anggap saja kita membeli obligasi dengan imbal hasil 1 juta rupiah. Yield dari obligasi itu misalnya 6,5%, maka untuk bisa menghasilkan 1 juta per tahun, obligasi yang dibutuhkan itu harus punya nilai sebesar 1 juta dibagi 6,5%. Artinya 15 juta ini kalau kita kalikan 6,5%, maka imbal hasilnya 1 juta. Bayangkan ketika yield obligasinya naik misalnya menjadi 7,6%, maka obligasinya itu sekarang turun nilainya. Kalau sebelumnya itu perlu sampai 15 juta, sekarang hanya perlu 13 juta saja. Ketika yieldnya naik, maka nilai dari obligasi itu turun. Ini yang menyebabkan reksadana obligasi itu juga cenderung turun karena harga dari obligasi atau nilai dari obligasi tadi rata-rata turun ketika yieldnya naik. Kalau kita lihat di ABF Indonesia Bond Index Fund, di bagian fund fact sheet-nya, top holdingsnya isinya adalah FR atau obligasi tipenya fixed rate. Ambil contoh saja, misalnya di FR 0091, kalau kita lihat dari grafiknya FR 0091 year to date, di awal tahun itu kurang lebih harganya di 100, tapi karena yield kita itu naik, maka harganya itu pelan-pelan turun. Sekarang sudah di 92. Bayangkan saja kalau seandainya top holdingsnya itu rata-rata pada turun, maka sangat wajar kalau reksadana obligasi itu juga mengalami penurunan. Meskipun harga obligasinya ini mengalami penurunan, tetapi kalau seandainya nanti kita diamkan saja selama bertahun-tahun, maka reksadana obligasi ini akan kembali naik. Seperti contohnya kalau kita lihat ya, di dalam 3 tahun terakhir ada masa-masa di mana obligasinya itu mengalami penurunan, tapi karena tetap mendapatkan kupon dan harga obligasi kembali lagi ke level normalnya, maka akan kembali naik pula. Begitu pula kalau seandainya kita lihat di Januari 2018 terjadi penurunan, bahkan penurunan itu sampai 1 tahun sebelum pada akhirnya kembali naik lagi. Jadi untuk reksadana obligasi negara sendiri, kalau menurut saya pribadi relatif lebih aman. Memang kalau seandainya kita membeli dari awal tahun,
yang terjadi adalah investasi kita mengalami penurunan, tetapi kabar gembiranya kalau kita punya dana lagi, kita beli di saat ini, maka kita akan mendapatkan reksadana obligasi setara dengan yield sekitar 7,6%. Itu pula yang membuat saya dalam beberapa bulan terakhir juga kembali membeli reksadana obligasi negara karena memang harganya sedang terdiskon. Lalu bagaimana dengan reksadana obligasi korporasi? Di sini kalau misalnya kita lihat ada Sukor Investable Fund dan ada beberapa momen di mana sobat investor banyak yang tanya ke saya. Hal ini disebabkan karena Sukor Investable Fund sempat mengalami penurunan pada tanggal 19 Oktober ya. Dan apa sih alasan mengapa reksadana obligasi korporasi yang katanya stabil bisa mengalami penurunan? Kalau kita lihat di top holdings, rata-rata ini adalah obligasi-obligasi dari perusahaan. Memang beda dengan obligasi negara yang sering sekali diperjualbelikan, obligasi korporasi itu jarang sekali diperjualbelikan sehingga tidak terlalu ada fluktuasi harga. Tetapi yang perlu diingat adalah ini hanya sekedar top holdings. Setelah dari top holdings kita tidak tahu apa komposisinya dan kalau saya mau menduga, kalau kita lihat di fund fact sheet-nya pada bulan Februari 2022, ternyata Sukor Investable Fund juga punya FR, obligasi negara. Bisa jadi penurunan itu disebabkan karena komposisi dari obligasi negara yang dipunyai oleh Sukor Investable Fund itu juga turun dan berdampak kepada NAB per unit. Opsi lain lagi adalah bisa jadi Sukor Investable Fund itu punya obligasi korporasi yang dicairkan ke dalam uang, tetapi ketika mereka menjual obligasinya kepada pembeli di pasar sekunder, mereka tidak bisa mendapatkan harga bagus sehingga terjadi penurunan harga jual daripada harga sebelumnya. Tapi kalau menurut saya ini adalah hal yang wajar ya dan tidak perlu sobat investor cemaskan. Bagi yang tetap ingin berinvestasi di obligasi korporasi, saya rasa juga tidak masalah. Dan saya juga akan membahas perkembangan dari dana pensiun saya di mana pada minggu ini ternyata portfolio saya mengalami kenaikan. Tidak disangka-sangka ya, pasar saham itu tidak bisa diprediksi. Di sini nilai portfolio saya adalah 938 juta rupiah. Total keuntungan adalah 178 juta dan imbal hasil plus 23,63%. Dalam waktu 1-2 minggu ini saya melakukan beberapa pembelian ya. Di antaranya saya mulai membeli reksadana indeks seperti yang sudah saya ceritakan di video sebelumnya. Senilai 2,5 juta rupiah, 4,5 juta rupiah dan 1.300.000 rupiah. Kemudian selain dari reksadana indeks saya juga melakukan pembelian di ABF Indonesia Bond Index Fund senilai 2 juta rupiah karena memang yield dari obligasi negara itu sedang tinggi-tingginya dan NAB dari ABF Indonesia Bond Index Fund itu mengalami penurunan sehingga saya manfaatkan kesempatan tersebut untuk membeli. Nah, apa saja sih isi komposisi dari portfolio saya? Kalau kita lihat di sini di bagian dana pensiun ini adalah komposisi saya ya, di mana untuk pasar uang sendiri sudah banyak saya jual untuk saya tambahkan di reksadana obligasi. Kalau sobat investor lihat di sini ini adalah Manulife Dana Kas Syariah di mana ini ada simbol petirnya. Saya cairkan pada saat memang pasar saham sedang turun atau pasar obligasi sedang turun sehingga bisa saya beli pada hari yang sama. Nah, kalau kita lihat di reksadana obligasi ini ada Majori Sukuk Negara Indonesia. Ini dulunya dapat dari cashback ya sebelum diganti oleh Manulife. Bagi sobat investor memakai kode referral Dodi Bicara Investasi. Oke, ini adalah ABF Indonesia Bond Index Fund yang saya beli dalam 1-2 minggu terakhir ini. Dan kemudian ini adalah Sukor Investable Fund, ini reksadana obligasi korporasi. Dan ada juga ORI ya, SR017 yang saya beli sebanyak 1 juta. Nah, kalau misalnya kita kembali ke bagian bawah, ini adalah saham, di mana di sini ada 2 reksadana indeks, yaitu Afrish IDX30 dan juga ada BNI AM Index IDX30. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke dalam Q&A. Saya akan mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang menurut saya menarik untuk saya bagikan. Pertanyaan dari Denny Cipta. Pak, bagaimana analisa reksadana obligasi korporasi di tahun resesi? Nah, sebenarnya di tahun 2020 lalu kita juga ada resesi loh. Resesi ini disebabkan oleh COVID-19 dan kalau menurut saya bahkan lebih parah ya karena pada saat itu kita lockdown, ada pembatasan dan bahkan perusahaan-perusahaan itu kehilangan pendapatannya ya.
Dan so far obligasi korporasi fine-fine saja. Kalau sobat investor lihat ya di Dana Mas Stabil dan juga di Sukor Invest Stable Fund, NAB per unitnya itu juga masih mengalami kenaikan. Pertanyaan dari Dani Gunawan, Pak Dodi mau tanya, jika menaruh dana di SSF, Sukor Invest Stable Fund, misal ada yang gagal bayar, kan NAB-nya turun. Misal ada tanda grafik turun drastis gitu, terus kita mau tarik dana kita, selama total AUM-nya mencukupi, jadi pasti bisa ditarik ya Pak? Jawabannya adalah tentu saja bisa ditarik, tetapi yang kita tarik akan sesuai dengan NAB per unit yang ada pada saat itu. Kemudian dilanjutkan juga oleh Dani Gunawan, maaf Pak masih pemula, jadi kalau NAB turun berarti semua dana yang di situ nilainya turun ya Pak, seperti saham atau seperti deposito yang turun hanya bunganya tapi nilainya tetap. Jawabannya sebenarnya mirip dengan saham. Kalau tadi beli di 1000, NAB ke 900 berarti uangnya kita turun 100. Pertanyaan dari Elina Sijabat. Cara pindahkannya gimana Pak Dodi? Dijual dulu reksadana yang ada di RDPU sama RDPT-nya ya. Kan duitnya ditransfer ke rekening kita. Habis itu baru beli yang RDS-nya. Jadi ini menanyakan konteks di podcast 4% episode ke-100 di mana saya menjual RDPU dan RDPT untuk membeli reksadana saham dan ditanyakan mekanismenya seperti apa. Jawabannya sebenarnya simpel ya. Misalnya kita mau pindahkan 1 juta, maka jam berapapun sebelum jam 2 siang, anggaplah misalnya jam 11, saya akan jual RDPU atau RDPT sejumlah 1 juta rupiah. Kemudian saya pakai uang cadangan dari dana darurat saya, misalnya sebesar 1 juta rupiah di jam yang sama untuk membeli reksadana saham. Nantinya RDPU atau RDPT sebanyak 1 juta tadi akan masuk ke rekening kita selama 2-5 hari kerja, kemudian tinggal kita masukkan kembali ke dana darurat yang tadi kita pinjam. Pertanyaan dari Supriyanto Chin. Bagaimana jika pas masuk dana pensiun IDX30 crash dan turun 50%? Ini sebenarnya sudah pernah dibahas di video sebelumnya ya. Yang pertama, tentu saja sebelum kita pensiun, setidaknya mulai dari 5 tahun sebelumnya, secara bertahap di reksadana saham atau IDX30, kita pelan-pelan tukarkan ke fixed income. Saya pribadi saat ini komposisinya adalah 80% di reksadana indeks atau reksadana saham, 20% di reksadana obligasi. Pelan-pelan saya akan switch 5 tahun sebelum pensiun dari 80-20 menjadi 50-50. Kemudian yang kedua, kalau benar pada saat tahun kita pensiun terjadi yang namanya crash, maka jangan khawatir, jangan panik dulu. Dana pensiun kita yang kita perlukan kan hanya 4% per tahun. Dan kalau kita lihat dalam sejarah 20 tahun terakhir, crash itu terjadi paling lama 2 tahun sebelum indeksnya kembali normal. Jadi maksimum dana yang dibutuhkan dari dana pensiun untuk kita tarik praktis hanya 8% aja dari dana pensiun. Ya pada saat terjadi penurunan ya jangan dijual IDX30-nya, tinggal kita tarik saja dari porsi RDPU maupun dari RDPT yang ada di dana pensiun. Itu saja pertanyaan-pertanyaan yang masuk dan semoga apa yang saya bagikan pada episode kali ini bisa bermanfaat bagi sobat investor sekalian. Sampai jumpa kembali di episode-episode selanjutnya. Bye.